ujungnya kita pengen ngebagusin sekolah ini, pengen ngebangun lagi gitu. Jadi bisa dibikin, bisa buat aktivitas lagi gitu. Sayang kan ini termasuk bangunan bersejarah kan dari 1901 heritage ya. Cuman ini jarang dipandang orang gitu. Yang taunya terbengkalai begitu aja. Gitu. Kalau keresahan sih banyak, cuman jangan dibilang resah lah. Gitu. Kita lebih ke peduli gitu, lebih sayang gitu, sayang ke regenerasi gitu. Karena kan kalau menurut aku peduli itu bukan ke orang aja, termasuk bangunan bersejarah pun itu harus kita lihat juga gitu. Karena bangunannya gak seberapa sih, tapi sejarahnya itu yang harus kita jaga gitu. Ya, yang terjadinya gitu datang beberapa brand main ke sini sama belajar dan bermain. Tiba-tiba ngobrol, ayolah kita bikin sesuatu. Kebetulan dia nge-camp di sini, dapat inspirasi, bikin produk dan mereka lelang. Halo teman baik, ketemu lagi sama Afi di Lihat Lebih Dekat. Hari ini saya ada di perkebunan teh dan di sebelah saya ada Kang Demak, penggiat dari komunitas Malabar 1901. Halo Teh. Halo. Ada Mak, kita mau cerita-cerita nih ya soal komunitas Malabar 1901 dan di belakang ini ada sekolah SD ya. Iya, yang udah lama banget. Namanya apa sih? Vervolog Malabar. Vervolog Malabar. Iya. Terus kemudian ngapain aja sih komunitas Malabar tuh di sini gitu? Kalau kegiatan sih kita program ada gitu ya. Program bulanan gitu. Yang ujungnya kita pengen ngebagusin sekolah ini. Pengen ngebangun lagi gitu. Jadi bisa dibikin, bisa buat aktivitas lagi gitu. Sayang kan ini termasuk bangunan bersejarah kan dari 1901 heritage ya. Cuman ini jarang dipandang orang gitu. Yang taunya terbengkalai begitu aja. Gitu. Terus si komunitas Malabarnya sendiri itu boleh diceritain dong apa sih sebenarnya? Dia kok ada concern buat ke isu pendidikan yang pengen ngebangun sekolah, ngebenerin toilet sekolah itu awalnya gimana? Kalau singkatnya sih kita lebih ke peduli ya. Kita bukan siapa-siapa gitu. Kita cuman meluapkan ide-ide kita sama kawan-kawan Malabar. Dan kalau dibilang satu permainan lah gitu yang dibentuk, dan kita jadi terbentuknya jadi ada satu misi gitu untuk kesini dan jadi berkembang. Kita lebih ke merangkul regenerasi, lebih peduli juga gitu dengan regenerasi, dan itulah kegiatannya, ekstrakurikulernya belajar dan bermain. Iya. Awalnya gimana tuh pendekatan ke sekolah gitu dan lain-lainnya gimana? Kita minta aja. Dan mereka sangat welcome gitu dengan kurikulum kita gitu. Kayak kita belajar dan bermain kan mungkin beda sama di sekolah gitu ya. Dan kita pun bermain bukan di luar. Di sekolah yang dulu gitu, di sini. Di halaman sekolah di halaman sekolah yang dulu. Pertama kali tercetusnya komunitas Malabar ini tahun berapa? 2021. Iya. Kenapa sih kepikiran bikin komunitas Malabar? Itu tadi, biasanya kan segala sesuatu yang kita punya misi, apalagi di pendidikan gitu ya, suka ada yang mengganggu hati atau keresahan hati gitu. Kalau keresahan sih banyak, cuman jangan dibilang resah lah. Gitu. Kita lebih ke peduli gitu, lebih sayang gitu, sayang ke regenerasi gitu. Karena kan kalau menurut aku peduli itu bukan ke orang aja, termasuk bangunan bersejarah pun itu harus kita lihat juga gitu. Karena bangunannya gak seberapa sih, tapi sejarahnya itu yang harus kita jaga gitu. Kenapa milih ini? Kan banyak mungkin ya bangunan-bangunan lain di sekitar sini. Karena nggak ada lagi. Di sekitar ini nggak ada lagi kalau SD. Kalau yang kalau SD banyak gitu. Cuman ya kita cocoknya di sini. Ada hatinya tuh ke sini gitu. Iya, karena kan dari awal-awalnya juga kita
dapat vibes-nya di sini tuh ada kita dari komunitas Malabar itu ada penggiat seninya juga. Musik sih kita yang awal-awal di sini. Kita coba bikin konser di sini. Oh, pernah bikin konser? Pernah. Kita bikin awalnya itu justru gitu. Kita bikin konser dulu di sini. Datanglah teman-teman lokal Pangalengan, ini kawan-kawan yang datang ke sini. Nyaman lah kita di sini. Jadi tiap hari kita main-main ke sini. Jalan waktu kita ngobrol. Gimana kalau kita bikin kegiatan aja, biar kita ada aktivitas juga lah gitu. Apa-apa pengangguran juga. Ya tujuannya kita lebih ke peduli sih. Lebih ke peduli. Apalagi ya? Dalam 2021 sampai sekarang itu apa aja program yang udah dijalankan teman-teman Malabar sama anak-anak SD di sini? Belajar dan bermain itu udah rutin. Setiap berapa? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Iya. Waktu awal 2 bulan sekali, kita pengen lebih cepat sebulan sekali. Karena banyak juga kan teman-teman yang mau kolaborasi juga di sini gitu ya, mereka merespon gitu ya. Ada beberapa brand juga kemarin merespon sampai mereka melelang produknya dan membuahkan hasil, dan kita bikin sesuatu juga gitu di sekolah yang baru gitu. Karena untuk bangunan ini kan perlu cukup banyak dana ya. Gitu. Waktu mungkin nanti beberapa tahun ke depan lah kalau Tuhan menghendaki. Kita cuma bisa berusaha aja dulu, terus progres gitu, terus berprogres. Yang kita jalanin sekarang, kita baru ngerenov WC SD. Iya, WC. Ada berapa toilet yang direnov? 3. Baru 3, ada 4, cuman kita baru mampu 3. Yang penting ada dulu lah. Terus dari gurunya sendiri itu meresponnya seperti apa? Ya kayak dapat suasana baru dengan kurikulum kita gitu. Ya beberapa kurikulum mereka merespon karena yang nggak ada di sekolah gitu. Kayak aku menawarin menggambar, musik gitu, dan seni yang lainnya gitu. Kita banyaknya di seni. Gitu, ya. Banyaknya di seni dan anak-anak suka? Kalau ngomongin suka, ada yang suka, ada yang belum mungkin ya. Karena usia dini kan belum tentu ya, masih mereka ya minimal kita mengenalkan. Iya, mengenalkan dulu lah gitu. Ini musik itu begini, menggambar itu begini. Terus kita kolaborasi juga dengan ada komunitas atlet di sini. Kita kesini juga, mengedukasi juga. Kita edukasi aja dulu gitu. Oh, sampai ada komunitas atlet juga? Ada di sini. Sama itu orang luar juga, orang Jakarta justru. Mereka aktif di sini. Dan itu baru mau kita bikin kurikulum. Jadi ada kurikulumnya setiap sebulan sekali? Ada. Setiap hari apa biasanya? Sabtu. Oh, hari Sabtu, itu khusus hari Sabtu. Karena kita ngambil Sabtu itu kan kalau anak SD kan setengah hari. Iya. Gitu. Visi Malabar 1901 ini kedepannya pengen apa sih, mimpi besarnya di sini gitu? Ini kan ada sekolah tadi yang pengen direnovasi, terus apa lagi ke depannya? Tetap ini jadi tempat belajar dan bermain. Kembali ke fitrah aslinya. Iya, betul. Sebagai sekolah tadi apa namanya? Verfolog. Jadi kita pengen menerusin ya cita-cita Boska yang dulu. Ini kan sekolah ini diperuntukkan untuk karyawannya Boska. Biar tidak buta huruf dan bisa membaca. Oh, ada ceritanya juga ternyata. Ada ceritanya ya, kita baru segini. Karena cari narasumbernya susah. Oh gitu. Iya, ada beberapa juga kan, tapi kurang akurat, tapi adalah sedikit-sedikit. Gitu. Jadi ini tujuan dibikin sekolah ini tuh buat karyawan-karyawan Bosa biar tidak buta huruf. Iya, dan bisa membaca. Terakhir dipakai tahu nggak kapan? Ada kali 10-12 tahun. 12 tahun yang lalu masih dipakai. Kalau aku waktu kecil mah lebih kita. Lebih kayaknya. Lebih. Kemudian dibangun bangunan baru oleh Bosa lagi. Bukan. Itu bukan. Impres. Instruksi presiden. Jadi semula kalau ini tuh yang dibangun sama Bosa, yang belakang tuh sama pemerintah. Iya. Itu udah negeri sekarang. Tantangannya apa sih? Tantangannya? Tantangannya ya harus semangat. Itu doang sih tantangannya. Kalau kita nggak semangat, nggak bakalan bisa. Kalau niat udah gede sih, tinggal niat semangatnya yang terus harus berkobar
Selama ini dapetin donasinya tuh gimana? Untuk bisa tadi toilet kayak gitu-gitu? Ya dari belajar dan bermain. Kita sanding dari situ. Jadi kita sekalian dari belajar dan bermain kita angkat isunya juga. Kayak misalkan sekolah ini kita angkat lagi gitu, cari-cari respon lah gitu. Ya yang terjadinya gitu datang beberapa brand main ke sini sama belajar dan bermain. Tiba-tiba ngobrol, ayolah kita bikin sesuatu. Kebetulan dia nge-camp di sini, dapat inspirasi, bikin produk dan mereka lelang. Produknya produk apa tuh yang sepatu. Oh oke. Exodus sama Raw Type Riot. Oh sama Raw Type Riot. Iya. Oke, Exodus. Jadi mereka bikin sepatu yang khusus didedikasikan buat. Iya, itu cuma satu-satunya. Oke. Satu-satunya. Satu produknya. Satu. Oh iya. Iya. Dibikin limited itu cuma satu. Oke. Dibikin limited terus penghasilannya untuk kita alokasikan buat WC. Karena kalau untuk segini kan belum cukup, nggak cukup jadi tanggung gitu ya. Mendingan kita bisa lebih bermanfaat aja dulu. Kita juga bisa ikut fasilitasnya juga kan. Ya. Kedepannya apa yang mau dilakuin sama komunitas Malabar? Lebih ke generasi sih. Regenerasi, menjaga regenerasi gitu. Caranya? Ya itu belajar dan bermain. Tetap ke belajar dan bermain tadi? Belajar dan bermain. Jadi ngajak anak-anaknya, mudah-mudahan anak-anaknya juga mau lagi melakukan hal yang sama. Iya, betul. Udah ada belum bibit-bibit kayak gitunya? Yang tadi dilihat sama kakak. Yang tadi? Iya. Begitu sayangnya mereka ke kita gitu dari jauh-jauh. Iya. Gitu. Itu yang bikin kita lebih semangat itu ngelihat mereka senyum aja kita udah aduh. Kebayang ini kalau kita kasih fasilitas yang lengkap, ada perpustakaan, ada alat musik apa di sini. Kebayang gitu bahagianya mereka seperti apa. Pengen ada perpustakaan di sini. Pengen banget. Pengen ada apa aja di sini. Pengen semua ada gitu, yang berkarya perpustakaan, terus, musik gitu. Alat musik banyak lah. Semuanya. Oke. Ya, mungkin itu dirangkum nanti. Iya. Teman baik, kalau teman baik tertarik main ke Malabar 1901 ini atau mau bergabung di komunitasnya itu gimana caranya? Kalau kita sih bebas ya, siapa aja ya. Yang sifatnya peduli kan kita tidak membatasi siapa gitu. Yang penting niat. Niatnya sama. Iya, kita sama. Tidak ada tidak membatasi untuk siapapun yang termasuk ya kakak juga kita belum kalau peduli ke sini mengangkat ya mangga gitu. Apapun itu gitu, siapa tahu nanti bisa kolaborasi di belajar dan bermain gitu. Ya kita ibaratnya kalau aku singkatin itu kita berdiri di sejarah lama gitu. Kita bikin sejarah baru di sejarah lama gitu. Bikin sejarah baru di sejarah lama. Yang lama. Melanjutkan cerita. Melanjutkan selebihnya. Oke, saat ini ada berapa orang sih yang di Malabar? Yang pengurusnya itu kan pasti ada yang kan nggak semua. 7 ya? Iya. Kan dulu kalau saya dulu berkomunitas kan kayaknya foundernya 1 misalnya gitu ya, pencetusnya 1, pentolannya 1, tapi yang lain-lain seiring berjalannya waktu ada sibuk kerja, sibuk cari uang dan lain-lain. Itu gimana? Sekarang 7 orang. 7 orang ya, kita pada nyempetin waktu aja kalau untuk si Malabar ini. Loyal nih. Iya, itu yang nggak bisa kebayarnya itu. Iya. Total dan loyalnya gitu. Kalau ada Mak sendiri tuh backgroundnya apa? Kalau aku bertani. Bertani? Iya. Di sini juga, di daerah sini? Nggak, di dekat rumah. Oh, di dekat rumah, tadi di Pangalengan. Di sini juga belum kebagian. Mudah-mudahan nanti kebagian dikasih perkebunan. Kenapa memilih bertani? Lebih, kalau santai lebih santai sih ya. Lebih bebas sih kalau aku. Lebih bebas, tidak terpatok. Karena aku udah ngalamin kerja ya 8 tahun. Ya gitu-gitu aja, capek-capek. Lebihnya puas sih, lebih banyak kepuasan itu. Kepuasannya itu aku bisa ya kayak seperti ini gitu. Kita bisa main, nggak ada patokan waktu gitu. Selebihnya kita ngerawatnya kayak manusia. Si tanaman itu disayang. Nggak boleh dia sampai mati, nggak boleh dia sampai terserang penyakit gitu. Sama kayak memelihara manusia. Juga memelihara yang sudah ada. Ini gitu. Jadi inline-nya hidupnya dari mulai merawat tanaman, merawat manusia, juga merawat kembali apa yang sudah ada ya. Petani apa?
ada Mak? Aku sekarang lagi nanem kol sawi sama lobak. Kol sawi sama lobak. Iya. Oke. Kalau dari aku rangkum nih ya, tadi dari petani, terus kemudian senang istilahnya bermanfaat buat orang lain lah ya gitu tadi, pengen ngegedein lagi ini, terus juga ngajak anak-anak sekolah buat belajar dan bermain. Sebenarnya nilai hidup apa sih yang pengen? Damai dan bahagia sih. Damai dan bahagia. Iya. Dengan cara ini ada menemukan kedamaian. Ini yang baru aku temuin, damai dan bahagia sama teman-teman, sama regenerasi gitu. Oke, ada. Ya, karena aku ngerasain waktu kecil aku suram. Sekolah pun aku nggak beres. Nggak salah kan? Kalau aku menerapkan kalau regenerasi kalian harus sekolah. Nggak apalagi boleh dasar gitu. Dan di sini banyak banget itu kekurangannya gitu. Ada yang nggak mau sekolah, banyak lah kalau diceritain itu, sampai ada yang dibully nggak mau sekolah karena keadaan nggak mau sekolah. Kita coba rangkul lagi, kita coba udunan sama teman-teman. Dia misalnya, aduh aku nggak punya sepatu, nggak punya ini, kita cobalah sedikit-sedikit, kita dari donasi itu kita dialirkan lagi ke situ. Kebanyakan mereka butuh apa sih? Banyak sih kalau butuh. Pasti. Banyak ya, tapi yang kita lihat dulu yang lebih penting gitu, supaya dia semangat untuk sekolah aja, semangat untuk berangkat. Peralatan sekolahnya, sepatu, seragam. Iya betul, sepatu, seragam. Nantilah kalau misalnya ada waktu kita bisa kolaborasi, kita rasain aja sendiri gitu. Kalau cerita gimana ya? Kurang gitu ya gitu. Iya betul ya. Okay. Kalau nyeritain cuman gambaran gitu ya. Butuhnya ini. Tapi kalau udah kita ngerasain main sama dia, ngelihat dia gimana, aduh. Itu yang bikin aku sama anak-anak itu bahagia, tapi terharunya itu dia dari jarak jauh jalan kaki kan. Tadi kakak lihat dari sana. Dia jalan kaki loh, antusias loh. Terus aku ngelihat sepatunya udah mau lepas. Terus bukunya, waduh, tapi dia semangat gitu. Nah kita cuma ke sekolahnya ada semangat tinggi gitu. Cuman banyak lah gitu kekurangannya gitu ya. Berat lah kalau ngomongin kekurangan, di sananya aku takutnya tersinggung atau gimana gitu. Selebihnya kita bantu, yang kita lihat bantu aja. Kita beli buku kasih, sepatu kita beliin. Yang nggak mau sekolah kita tanya ke orang tuanya juga, kenapa ini anak nggak mau sekolah? Karena dibully kita belain ke sekolah lagi. Sampai dia mau sekolah lagi gitu. Ada pesan nggak buat teman baik semuanya yang mungkin kebetulan penonton kita banyaknya Gen Z, follower kita banyaknya Gen Z. Mau kasih pesan-pesan apa ke anak-anak muda zaman sekarang? Aduh, apa ya? Apa? Damai bahagia selalu deh. Damai bahagia selalu. Temukan kedamaian dan bahagia ya. Dimanapun mereka berada. Kalau mau boleh nanti main-main ke sini. Di sini juga bisa camping sekarang gitu. Instagramnya apa? Kasih tahu dong. Malabar 1901 nama Instagramnya. Boleh di follow. Siapa tahu kita bisa bikin sesuatu di sini. Makasih banyak obrolannya ada Mak ya. Sama-sama, terima kasih. Dadah teman baik.